Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. PDD UKTPT Bidang Penelitian Sedos 2021 dari Universitas Al-Wasliyah Medan. Dari Suryana SE MACC NIDN 0124048305. Pengembangan keilmuan dan keahlian merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan saya sebagai dosen tetap Universitas Al-Wasliyah Medan pada prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Adapun penelitian yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, judul penelitian pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Tahun penelitian 2016, jabatan saya sebagai anggota peneliti, sumber dana penelitian dosen pemula Kemenristek Dikti. Penelitian yang kedua berjudul Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Tahun penelitian 2017, jabatan saya sebagai Ketua Peneliti. Sumber dana dari penelitian dosen pemula Kemenristek Dikti. Penelitian ketiga berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan. Tahun penelitian 2018, jabatan saya sebagai Ketua Peneliti, sumber dana dari perguruan tinggi. Penelitian keempat, pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat laba pada PT Bank Mandiri Medan. Tahun penelitian 2019, jabatan Ketua Peneliti, sumber dana dari perguruan tinggi. Penelitian yang kelima yaitu berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan metode rasio pada PT BTN Persero Cabang Medan. Tahun 2019, jabatan sebagai Ketua Peneliti, sumber dana perguruan tinggi. Penelitian keenam, analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Tahun penelitian 2020, jabatan Ketua Peneliti, sumber dana dari perguruan tinggi. Penelitian ketujuh, berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian 2021, jabatan saya Ketua Peneliti, sumber dana penelitian dosen pemula Kemenristek Dikti. Adapun untuk publikasi karya ilmiah saya, yang pertama tahun 2015 dengan judul Pengaruh Rasio Laba per Lembar Saham atau Earning per Share, Laba atas penjualan atau Net Profit Margin, dan laba atas modal sendiri atau Return on Equity terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI. Diterbitkan di Jurnal Wahana Inovasi, volume 4, nomor 1, penerbit Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara. Publikasi karya ilmiah saya yang kedua yaitu pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Dipublikasikan pada Jurnal Implementasi Ekonomi dan Bisnis, volume 6, nomor 2, penerbit Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Publikasi karya ilmiah saya yang ketiga, tahun 2018, dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan dalam Laporan Tahunan. Dipublikasikan pada Jurnal Implementasi Ekonomi dan Bisnis, volume 7, nomor 2, penerbit Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Publikasi karya ilmiah saya yang keempat,
tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Laba pada PT Bank Mandiri Medan. Dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Business Progress volume 2 nomor 2 volume 10 nomor 2 penerbit Setia Bina Karya. Publikasi karya ilmiah saya yang kelima tahun 2019 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan metode rasio pada PT BTN Persero Cabang Medan. Dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Business Progress volume 10 nomor 1 penerbit Setia Bina Karya. Publikasi karya ilmiah saya yang keenam tahun 2020 judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa. Dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Business Progress volume 11 nomor 1 penerbit Setia Bina Karya. Publikasi karya ilmiah saya selanjutnya tahun 2021 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan metode rasio pada PT BTN Persero Cabang Medan. Diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Business Progress volume 10 nomor 1 penerbit Setia Bina Karya. Publikasi karya ilmiah saya selanjutnya tahun 2020 dengan judul The Influence of Accountability and Transparency of Financial Management of Village Fund on Village Government Performance in Kotari Baru, Village Kotari District Sergei Regency. Dipublikasikan di International Journal of Educational Review, Law and Social Science, volume 1 nomor 1 penerbit Raja Publika. Adapun penelitian saya yang diunggulkan yaitu dengan judul The Influence of Accountability and Transparency of Financial Management of Village Fund on Village Government Performance in Kotari Baru, Village Kotari District Sergei Regency. Deskripsi singkat dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa, baik secara parsial maupun simultan, itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Kotari Baru, Kecamatan Kotari, Kabupaten Sergai, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan beberapa uji, seperti reliability analysis, uji penyimpangan asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Nah, berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara parsial, yang pertama, variabel akuntabilitas atau variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Kotari Baru, Kecamatan Kotari, Kabupaten Sergai. Kedua, hasil penelitian kedua, diperoleh bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Kotari Baru, Kecamatan Kotari, Kabupaten Sergai. Kemudian secara simultan, variabel akuntabilitas X1 dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Kotari Baru, Kecamatan Kotari, Kabupaten Sergai. Akuntabilitas atau variabel X1 dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa atau variabel X2 di sini mampu memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja pemerintahan dan desa sebanyak 53,6%. Sedangkan sisanya sebesar 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan PDD UKT PT bidang penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.